Eh, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang central role for the notochord in vertebral patterning. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Nugroho dengan NRP 60052111001 dan rekan saya Mbak Lili Nurindasari dengan NRP 60052111006. Next. Oke. Untuk awalnya nanti ada introduction, kemudian ada material and method, kemudian ada hasil dan simpulan. Oke, yang pertama introduction. Di sini tujuan dari jurnal tersebut adalah vertebrata yang ditentukan oleh kolom vertebrata yang tersegmentasi, namun masih belum pasti asal-usul dari vertebral itu sendiri. Jadi untuk mengeksplorasi, peneliti akan menyelidiki pola vertebral pada ikan zebra. Dengan hasilnya ada badan vertebral atau sentra muncul dengan sekresi matriks tulang dari notochord daripada sel somit itu sendiri. Kemudian ada sentra tidak terbentuk melalui tahap peralihan tulang rawan, juga tidak mengandung osteoblast. Kemudian notochord yang diisolasi dan dikultur mengeluarkan matriks tulang in vitro. Kemudian ablasi sel notochord pada posisi yang diulang secara segmental in vivo mampu mencegah pembentukan sentra itu sendiri. Kemudian analisis embrio mutan FSS di mana segmentasi sklerotom dapat terganggu mampu menunjukkan bahwa segmentasi lengkung saraf juga terganggu. Namun pada perkembangan sentra itu masih berlangsung normal. Kemudian kita masuk ke pendahuluan di mana vertebra atau bertulang belakang itu umumnya ditentukan oleh adanya kolom vertebra atau tulang belakang yang tersegmentasi. Dan periodisitas vertebra diperkirakan berasal dari segmen embrionik yaitu sel somit. Kemudian masa pembentukan dari vertebra itu sendiri pada fase gastrulasi. Kemudian di sini kita akan lihat pada gambar itu pembentukan notochord diawali dengan fase pembentukan primitive node, di mana pada ujung primitive node, yakni primitive node, itu akan membentuk cekungan yang mengarah ke prochordal plate atau di mana titik epiblast dan hipoblast berseberangan. Yang umumnya ini akan disebut dengan notochordal process. Kemudian di mana akan mengalami diferensiasi yang akan membentuk kanal yang disebut notochordal kanal yang berhubungan langsung dengan yolk. Bisa dilihat di gambar sisi kanan. Nah, itu pada kanalnya akan berhubungan langsung dengan yolk. Kemudian hubungan
ini akan mampu menghasilkan komunikasi untuk pemenuhan nutrisi pada fase embrionik itu sendiri. Kemudian notochord ini kemudian akan mengalami diferensiasi growth hingga membentuk silindris panjang. Next. Kemudian pada saat notochord itu membentuk silindris panjang, itu akan terjadi proses resegmentasi vertebral, di mana seperti yang kita ketahui bahwa mode resegmentasi satu vertebra terbentuk dari kombinasi bagian anterior dan posterior dari dua sklerotom yang berdekatan di kedua sisi embrio. Bisa kita lihat di gambar. Di sini sel somit akan terdiferensiasi membentuk sklerotom. Kemudian sklerotom itu sendiri akan mendekati neural tube. Dan pada sel sklerotom akan membentuk garis yang nantinya akan memisahkan bagian anterior dan posterior itu sendiri. Kemudian pada saat neural tube itu, maksudnya pada saat sklerotom itu memisahkan diri akan membentuk jalur yang nantinya akan diisi oleh intervertebral disc yang nantinya akan terus memanjang hingga ke arah myotom dan nantinya akan diisi oleh sel-sel saraf yang akan terhubung langsung dengan otot. Dan pada sel sklerotom yang terpisah seperti yang pada gambar yang ada anak panahnya itu bisa kita lihat. Nah, itu yang mengarah ke bawah dan mengarah ke atas itu nantinya akan terfuse, akan tergabung, terfusi. Jadi akan menjadi satu bagian sehingga terjadi resegmentasi ulang. Nah, ini yang disebut dengan resegmentasi vertebral, di mana segmentasi terjadi secara berulang. Oke, next. Ya, selanjutnya yaitu material and method. Yang pertama ada maintenance of stocks and collection of embryo. Jadi di sini digunakan ikan zebra. Ikan zebranya itu dipelihara dalam kondisi standar. Kemudian untuk yang mutan dewasa atau FSM itu dipertahankan dalam kondisi yang homozigot. Kemudian metode yang kedua ada skeletal staining. Nah, di sini digunakan embrio ikan zebra itu yang pertama diberi perlakuan dengan fiksasi paraformaldehid atau PFA 4%. Kemudian dilakukan labeling dengan Alcian Green dan Alizarin Red. Pelabelan in vivo ini dilakukan pretreatment ikan terlebih dahulu menggunakan quercetin 0,05% atau menggunakan Alizarin Red. Selanjutnya yang ketiga ada antibody and alkaline phosphatase labeling. Nah, di sini ikan zebra yang berumur 20 dpf itu diberi perlakuan menggunakan Alizarin Red terlebih dahulu. Kemudian dilakukan fiksasi dengan PFA 4% dan dilakukan antibody labeling dengan ZNS5, Alexaflor 488 dan Pictamon containing DAPI. Kemudian diamati dengan mikroskop konfokal. Nah, ada juga yang pewarnaan dilakukan dengan alkalin phosphatase dengan ELF 97 cytological labeling kit dan diamati dengan mikroskop fluorescence. Kemudian yang keempat ada transmission elektron mikroskopi. Nah, ini menggunakan larva ikan yang berumur 20 dpf. Kemudian dilakukan fiksasi dengan glutaraldehid 4% dalam buffer kakodilate selama 3 jam. Selanjutnya dicuci buffer kakodilate-nya sebelum pasca fiksasi. Kemudian sampel diwarnai dengan uranil asetat dan timbal sitrat dan dilihat menggunakan mikroskop elektron. Kemudian yang kelima ada notochord dissection. Embrio ikan yang berumur 2-6 dpf itu diberi perlakuan dengan 0,2 mg per mili
triamino benzoic acid ethyl ester, lalu notochordnya dibedah menggunakan jarum. Kemudian difiksasi menggunakan 4% PFA dan diberi pelabelan dengan DAPI atau quercetin 0,05%. Kemudian embrio ikan yang lainnya itu dikultur dalam L15 yang mengandung 10% FCS dan 0,1% gentamisin pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, kultur ini itu dilakukan selama 10-20 hari. Kemudian diberi label dengan quercetin dan dilihat menggunakan mikroskop Zeiss Axioplan 2. Selanjutnya yang keenam ada notochord cell ablation. Nah, ini embrio ikan zebra itu diberi perlakuan terlebih dahulu dengan 0,2 mg per mili MS222 dan dipasang pada slide dan dilihat pada mikroskop Zeiss Axioplan 2 dengan sistem laser micropoint. Ablasi selnya dilakukan dengan sinar laser dengan panjang gelombang 440 nanometer. Kemudian yang ketujuh ada in situ hybridization. Nah, in situ hybridization ini menggunakan probe X9 dan SMART-L. Selanjutnya ada result. Yang pertama resultnya zebrafish monicentra donpas stroke cartilage intermediate stage. Jadi tulang sentra dari ikan zebra ini itu tidak melewati fase dari intermediate cartilage atau pembentukan tulang rawan. Nah, dari gambar satu ini merupakan tulang rawan, pembentukan tulang rawan dan tulang pada kolom vertebral ikan zebra. Nah, di sini yang gambar A, C, dan E ini pewarnaan menggunakan Alcian green staining yang menandai adanya tulang rawan. Kemudian yang B, D, sama F ini alizarin red staining yang menandakan itu merupakan tulang. Nah, selanjutnya yang gambar 1A itu merupakan tulang rawan pada umur ikan zebra 9 DPF atau Descos fertilization itu tulang rawannya itu hanya ditemui pada Weberian apparatus. Jadi yang terwarnai dengan Alcian green staining itu pada bagian Weberian apparatus sehingga ini menandakan tulang rawannya. Kemudian yang 1B itu terlihat pewarnaan alizarin red itu pada cervical centra pada umur 9 DPF juga. Kemudian pada umur 17 DPF itu tulang rawan hanya terlihat pada rib heads yang ditandai dengan panah. Kemudian yang distal ribs itu tidak terwarnai oleh Alcian green. Jadi ini bukan merupakan tulang rawan. Kemudian yang pada umur 17 DPF ini juga itu terlihat osifikasi sentra itu terjadi di sepanjang sentra. Nah, ditandai dengan pewarnaan alizarin red-nya itu terjadi di sepanjang sentra. Kemudian yang gambar 1E dan 1F ini pewarnaan yang terjadi di lengkungan neural dan hemal. Nah, di sini pada pewarnaan tulang rawan atau dengan Alcian green itu tidak terwarnai pada neural dan hemalnya. Kemudian kalau pada pewarnaan dengan alizarin red itu semuanya terwarnai. Jadi di sini menandakan bahwa tulangnya itu mengeras, tulang lengkungan neural dan hemalnya ini mengeras tanpa membentuk tulang rawan terlebih dahulu. Jadi hanya terwarnai menggunakan alizarin red saja. Selanjutnya hasil yang kedua yaitu osteoblast are not present in centrum bone matrix. Jadi osteoblast itu tidak ada pada matriks tulang di sentrumnya. Nah, gambar 2 ini menunjukkan osifikasi di kolom vertebral ikan zebra. Pada gambar A dan B ini menggunakan pelabelan dengan alizarin red yang berwarna merah dan ZNS5 yang berwarna hijau. Nah, jadi pewarnaan dengan alizarin red itu menandakan adanya tulang, sedangkan yang pewarnaan ZNS5 itu menandakan adanya sel osteoblast. Nah, kemudian yang gambar C dan D itu labeling menggunakan alkalin fosfatase activity yang berwarna hijau itu yang menandakan adanya sel osteoblast. Yang gambar 1A itu gambar dari mikroskop konfokal bagian dari sagittal section di sepanjang intramembranous parasphenoid bone. Nah, pada sepanjang tulang intramembran parasphenoid. Nah, itu yang memisahkan antara tulang jaw cavity sama brain-nya. Nah, di sini terlihat yang ditandai dengan
panah sama terlihat warna kuning ini merupakan sel osteoblast. Di sini berwarna kuning karena merupakan kolokalisasi dari pewarna alizarin red yang berwarna merah dan ZNS5 yang berwarna hijau. Kemudian yang gambar B itu sagittal section di sepanjang thoracic centrum. Nah, bagian tulang itu ditandai dengan warna merah dari pewarnaan alizarin red, dan di sini tidak ditunjukkan adanya warna hijau, sehingga di sini tidak ditemukan adanya sel osteoblast. Kemudian yang C itu merupakan gambar dari gambar batang epifisis tengkorak pada umur 20 dpf. Nah, di sini adanya tadi kan pelabelan menggunakan alkalin fosfatase activity yang berwarna hijau. Itu menandakan osteoblast. Nah, di sini osteoblastnya berwarna hijau ini yang ditandai dengan anak panah dan warna hijau. Jadi di sini menunjukkan di tulang batang epifisis tengkoraknya ini banyak terdapat sel osteoblast. Kemudian yang pada gambar D itu merupakan pewarnaan di sentrum tengah, itu tidak menunjukkan adanya warna hijau, sehingga pada sentrum tengah ini tidak ditemukan adanya osteoblast di sekitar notochord dan di surrounding sentrum atau di sekitar sentrumnya. Kemudian selanjutnya ini gambar yang selanjutnya yang masih osifikasi di kolom vertebral ikan zebra. Yang gambar E sampai H itu merupakan analisis tulang dengan mikroskop elektron pada umur 20 dpf. Nah, yang gambar E ini merupakan osifikasi intramembran pada tulang parasphenoid. Nah, di sini inti osteoblast di dalam matriks tulang itu ditandai dengan tanda panah ini. Jadi yang seperti bulatan-bulatan memanjang ini. Kemudian yang gambar F itu merupakan osifikasi aselular pada sentrum, yang terdiri pada sentrum. Nah, matriks tulang itu ditandai dengan panah ini yang berdekatan dengan muscle atau otot yang ditandai dengan tanda bintang. Kemudian juga berdekatan dengan notochord, mengelilingi notochord ini yang ditandai dengan tanda panah. Selanjutnya yang gambar G dan H itu merupakan perbesaran dari gambar E dan F. Jadi inti selnya itu terlihat jelas pada tulang intramembranous yang ini. Jadi ini selnya yang terlihat jelas. Kemudian pada gambar H itu tidak jelas atau tidak ditemukan inti sel yang terlihat jelas. Jadi bagian sentrum matriks atau matriks sentrumnya tidak ditemukan adanya sel osteoblast yang terlihat jelas. Kemudian yang gambar ini merupakan gambar sentrum sagittal section, di mana di sini pada gambar ini tidak ditemukan adanya osteoblast, sel osteoblast yang terlihat jelas. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Farid. Oke, selanjutnya ini adalah perlakuan dari ablasi dari notochord itu sendiri, di mana pada penelitian kali ini dilakukan ablasi, yaitu dihilangkan notochord pada tulang ikan zebra. Ini bisa kita lihat pada gambar A dan B adalah embrio pada 12 hari setelah fertilisasi yang diwarnai seperti yang ditunjukkan, ada anak panah yang menunjukkan pada tulang ikan zebra. Kemudian pada C dan D yaitu sel notochord ini pada sel notochord pada ikan zebra pada 4 hari setelah fertilisasi, yaitu pada sebelum dilakukannya ablasi menggunakan laser. Pada gambar E dan F, di sini adalah embrio pada 10 hari setelah fertilisasi. Di sini bisa kita lihat pada anak panahnya ini, untuk pada anak panah terlihat ada tidak terlalu terlihat
hilangnya notochord itu sendiri. Pada gambar G dan H, ini di sini kita bisa lihat bahwa terdapat ada hilang pada notochord yang sudah terkena laser. Kemudian pada gambar I dan J bisa kita lihat bahwa adalah embrio pada 20 hari setelah fertilisasi. Kemudian pada gambar 4 yaitu di sebelahnya ada gambar mutan FSS dan hasil dari ablasi sel notochord itu sendiri. Pada gambar A, C, E, G bisa kita lihat bahwa ini adalah wild type dari sel kontrol dari ikan zebra. Kemudian pada B, D, F, H ini adalah mutan FSS di mana sklerotom itu garis antara anterior dan posteriornya itu dimanipulasi sehingga tidak tersegmentasi, jadi tidak memisah, tidak terbentuk garis pada proses resegmentasinya itu, sehingga tidak ada pemisahan sklerotom. Nah, bisa kita lihat bahwa pada gambar A dan B itu ada perbedaan. Pada gambar A di situ terlihat bahwa hemal atau lengkungan tulang yang terbentuk itu masih teratur. Kemudian pada gambar B bisa kita lihat bahwa lengkungan yang terbentuk itu tidak teratur. Meskipun pada sentrumnya itu masih terbentuk normal, tidak ada yang hilang pada sentrumnya atau tidak ada kebengkokan yang terjadi pada resegmentasi tulangnya. Bisa kita lihat pada gambar C dan D, itu tulangnya itu masih lurus, tidak ada bengkok atau tidak ada fusi antara sentrum itu sendiri. Kemudian pada gambar I dan J bisa kita lihat paling bawah itu bahwa adalah gambar ikan pada 12 hari setelah fertilisasi, di mana ikan notochord yang sudah diablasi. Maksudnya ikan zebra yang sudah diablasi notochordnya, sehingga bisa kita lihat bahwa terjadi kekosongan. Jadi pada sentrumnya bisa kita lihat bahwa terjadi kekosongan pada tengah dari tulangnya, sehingga dari tulang belakangnya itu bisa kita lihat bahwa ada warna tidak terlalu terang. Maksudnya tidak terlalu gelap, di mana sentrumnya itu tidak terbentuk. Nah, jadi pada kali ini bisa dikatakan bahwa dihilangkannya sel notochord itu membuktikan bahwa pembentukan sentrum itu sendiri akan maksudnya penghilangan ablasi notochord itu akan menyebabkan pembentukan sentrumnya itu tidak terjadi. Kemudian next. Kemudian kesimpulannya yang pertama adalah notochord memainkan peran kunci dalam pola segmental vertebra. Kemudian pembentukan sentrum atau bodi dari tulang belakang merupakan hasil dari sekresi matriks tulang dan notochord itu sendiri. Oke, sekian dari presentasi
presentasi dari kami. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan nanti ditulis di kolom komentar. Terima kasih.